Hai, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Jadi di video kali ini aku akan berbagi pengalamanku tentang gimana sih caranya aku bisa dapat 650 juta pertamaku dan semuanya itu aku kumpulkan dari kegiatan menulis dan aku bisa mencapai itu sebelum usiaku 25 tahun. Penasaran sama videonya? Jadi gini teman-teman, belakangan ini, seminggu terakhir ini aku agak tergelitik sih dengan postingan di media sosial maupun di beberapa video di YouTube yang membahas tentang kita harus punya tabungan nih 100 juta sebelum 25 tahun seperti itu. Dan di sana aku kan refleksi ya karena tahun ini usiaku genap 25 tahun dan di sana eh, bisa nggak ya aku mencapai ini dan ketika aku flashback ke belakang dan ternyata aku secara nggak sadar aku bisa ngumpulin bahkan nggak hanya 100 juta tapi 650 juta. Dan di sini aku mau disclaimer nih ke kalian. Kalau misalkan video ini aku buat bukan berarti untuk ajang sombong-sombongan atau ajang pamer, tetapi sebagai motivasi kepada kalian yang mungkin agak pesimis atau bingung atau insecure mungkin kenapa sih orang-orang ngomongin uang yang begitu banyak sedangkan kita belum bekerja. Dan flashback dari pengalamanku, aku bisa mencapai nominal 650 juta ini bahkan nggak hanya dengan bekerja tapi dengan menjalankan hobi. Jadi di sini aku akan tekankan ke kalian, sharing ke kalian kalau misalkan pekerjaan yang paling indah atau yang paling menyenangkan itu adalah ketika hobimu bisa menghasilkan uang. Dan disclaimer juga ke kalian kalau misalkan nilai 650 juta yang aku bahas di video ini bukan berarti berupa isi ATM atau isi deposito yang ada di bank, tetapi itu akumulasi dari beberapa aset yang aku kumpulkan, baik itu berupa properti maupun beberapa tabungan, baik itu di reksadana maupun di saham, dan juga sekaligus nilai yang aku peroleh ketika melakukan investasi kepada diriku sendiri, baik berupa skills maupun kemampuan lain. Dan pertama, aku akan cerita dulu nih ke kalian, gimana sih awalnya aku bisa memperoleh uang atau penghasilan dari kegiatan menulis. Dan di video-video sebelumnya, aku juga sudah paparkan nih, kalau misalkan kegiatan menulis, itu kita juga bisa menghasilkan uang. Nah, pengalamanku pertama kali aku mengikuti kegiatan menulis yang bisa menghasilkan uang, ini adalah ketika aku jadi mahasiswa tahun 2015 lalu. Itu sekitar semester 3 dan di sana karena aku iseng ikut lomba esai di tingkat nasional waktu itu diadain sama kebetulan dari Udayana yang mengadain, dan di sana aku nggak nyangka aku dapat 3 juta pertamaku dari hanya ikut lomba esai. Dan dari sana aku sadar nih, wah ternyata kalau misalkan menulis kayak gini bisa nggak hanya kemampuan aja atau teman aja tapi juga bisa ngasilin uang nih. Aku kebayang waktu itu gimana kalau misalkan sebulan aku bisa menang satu esai aja, itu kan pasti wah punya banyak tabungan nih jadi mahasiswa kayak gitu. Dan dari sanalah awalnya aku terus nih ngumpulin info-info lomba dan nyoba beberapa lomba. Dan nggak nyangka juga di tahun 2016 aku iseng ikut lomba Satu Indonesia Award yang diadain oleh PT Astra International. Dan nggak nyangka aku berhasil menjadi juara satu di Provinsi Bali. Ya meskipun nggak bisa lolos ke nasional, tapi aku bisa mendapat juara di tingkat provinsi. Dan itu penghasilannya juga lumayan, waktu itu hadiahnya 10 juta. Jadi uh, tahun 2015 ini aku lomba esai pertama, dan 2016 setahun berikutnya aku juga menang lomba Satu Indonesia Award. Dan di sana menyebabkan wah emang benar nih passionku kayaknya emang menulis deh, terutama menulis ilmiah. Dan dari sana aku lebih menekuni hobiku di samping juga memang harus menjalani perkuliahan. Nah, di tahun 2017 aku sama temanku iseng ikut lomba. Nama lombanya itu Quality Innovation Challenge. Jadi ini lomba berbahasa Inggris pertama yang aku coba ikuti. Lombanya ini adalah mengajukan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat. Penyelenggara lombanya ini adalah salah satu NGO di Amerika. Nama NGO-nya itu David and Lucille Fakat Foundation. Jadi waktu itu proposalnya sih diajuin
Aku ngajuinnya waktu itu call for proposalnya itu 100.000 US. Kalau sekarang dinominalin itu 1,3 M. Jadi wah lumayan lah kayak gitu. Tapi setelah aku coba dan ternyata nasib kurang beruntung nih, nggak lolos. Tapi dari sana aku nggak putus asa nih. Sama temanku aku coba konsul lagi ke panitia. Bisa nggak kami ajuin ini kegiatan lain, misalkan kayak pendanaannya mungkin yang lebih kecil sesuai scope yang ada di Indonesia kayak itu. Dan akhirnya mereka nawarin, ya coba ajuin di proposal yang nilainya 25.000 US dollar. Kalau waktu itu nilainya sekitar 300 jutaan. Dan waktu itu karena saking semangatnya nih, lomba pertama berbahasa Inggris dan juga kalau dapat uangnya itu juga lumayan banyak bisa nabung, sekalian juga bisa bikin kegiatan yang besar nih di bidang kesehatan. Jadi waktu itu begadang siang malam habis kuliah di perpustakaan sama teman. Jadi akhirnya nggak nyangka pada 2017 karena lombanya itu agak panjangnya setahun itu aku diumumin. Jadi timku itu berhasil menang. Jadi dicari 10 besar dan bisa ngelawan dari Indonesia cuma aku aja, timku aja dan eh, aku cukup bangga karena di sana ibaratnya tarung bebas, nggak hanya mahasiswa S1 tapi juga mahasiswa S2 maupun postdoktoral yang S3 juga bisa apply dan beberapa pemenangnya itu ya universitas top seperti misalkan Harvard University di bidang public health-nya dan di sana aku ngerasa wah ternyata nulis ini nggak hanya bisa dapat uang yang begitu banyak tapi juga bisa posisi prestis nih prestasi yang lumayan membanggakan. Jadi dari sana ini buktinya aku lolos lombanya itu dan kegiatan ini bisa sekaligus nambah tabunganku ya sama teman-teman waktu itu. Jadi itu 300 juta pertamaku hanya dari kegiatan menulis. Lalu karena sudah mendarah daging nih kegiatan menulisnya ini, aku meskipun sudah tamat jadi mahasiswa di tahun 2018, aku kerjanya pun di bidang penelitian yang memang nggak jauh dari kegiatan menulis, tapi juga aku ikut kegiatan lomba-lomba menulis yang kategori umum, jadi nggak kategori mahasiswa lagi. Dan di sana, waktu tahun 2019, aku bisa menang beberapa lomba, lomba esai tingkat nasional maupun tingkat regional, dan bahkan aku bisa menang pemuda pelopor Kabupaten Gianyar yang waktu itu hadiahnya lumayan gede nih. Jadi aku tinggal buat esai 5 halaman. Waktu itu kalau misalkan dapat juara, aku bisa dapat uang atau hadiah sampai 50 juta dan ini buktinya kalau misalkan aku sudah berhasil memperoleh itu dan itu dari 3 juta di 2015 hingga 400 juta. Ini berbeda-beda ya, 3 juta, 10 juta bukan berupa akumulasi tapi di posisi yang berbeda-beda. Aku bisa capai itu dalam waktu 4 tahun. Jadi dan itu pun sebenarnya kegiatannya hanya kegiatan menulis. Dari sana aku ngerasa kayak, wah emang benar ya menulis nih bisa menghasilkan rezeki dan bisa punya banyak tabungan seperti itu. Jadi 400 juta pertamaku itu adalah ketika tahun 2019 menang beberapa lomba esai termasuk juga lomba pemuda pelopor Kabupaten Gianyar. Dan sampai di sana aku nggak berhenti, aku lanjut lagi ikut beberapa lomba yang bergengsi karena aku sudah dari sisi kemampuan udah makin pede, udah makin yakin untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Jadi waktu itu aku ikut beberapa lomba dan di 2020 kemarin tahun kemarin itu aku menang 2 lomba sekaligus di bidang menulis. Pertama adalah lomba Denpasar Innovation Day. Di sana aku mendapat 2 juara sekaligus, yaitu juara 2 level umum dan juga juara favorit. Jadi ini dia buktinya aku dapat sekitar beberapa juta ya lebih lah dari 20 juta. Nah, di sana setelah aku hitung-hitung aku punya aset karena setiap dapat hadiah itu aku beliin aset, aku tabung, aku taruh di pasar uang atau deposito dan di sana di 2020 aku bisa berhasil mencapai 450 juta pertamaku dan itu aku berusia 24 tahun. Nah,
dan di sana nggak berhenti lagi. Nah, di sini sebenarnya bukan berarti kita bersifat greedy atau rakus, tapi di sini prinsipku adalah kita nggak boleh cepat merasa puas. Karena ibaratnya kalau kita merasa puas cepat itu, kita sudah berada di puncak nih. Kalau misalkan kita mendaki gunung, kalau kita udah merasa puas, kita udah merasa di puncak. Dan pilihannya sebenarnya hanya dua, kamu stay di puncak atau kamu turun. Itu jeleknya kalau misalkan kita merasa puas. Dari sana sebenarnya aku nyoba lagi beberapa lomba dan sekarang sebenarnya ongoing ya ketika aku ikut video ini, aku beberapa ikut lomba, bahkan ada lomba internasional yang aku ikutin. Semoga lolos ya teman-teman ya. Nah, dan dari 450 juta hingga nilai 645 juta itu aku peroleh dengan memperoleh beasiswanya ini di beasiswa S2 di Thailand. Jadi sebenarnya aku menilai sebuah uang atau nominal itu bukan dari sisi berapa uang atau tabungan yang kita punya, tapi berapa sih yang bisa kita raih hanya dengan kegiatan menulis, dan itu bisa memberikan dampak ke dirimu. Dampak itu bisa dampak berupa kamu merasa senang punya barang, misalkan kayak waktu itu eh, tabunganku aku beliin tanah, aku merasa senang bisa beli tanah meskipun aku usia 24 tahun waktu itu. Dan ternyata kebahagiaan lain yang bisa kita peroleh, kesenangan apa yang bisa kita capai yang nilainya sebenarnya kamu bisa peroleh dari kegiatan menulis, tapi bisa mengangkat kemampuanmu, mengangkat levelmu, bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan aku sadar, dengan beasiswa di Thailandnya ini, beasiswa S2 dari Mahidol University ini, setelah aku kalkulasi tadi, total selama setahun, baik itu SPP dan juga uang saku, aku memperoleh beasiswa dengan nominal 423 baht. 423.000 baht. Nah, kalau misalkan dirupiahkan, per hari ini itu nilainya ternyata aku kaget karena wah gede juga ya. Itu nilainya ini 95 juta. Dan dari sana aku ngerasa bahwa opini yang beredar di media sosial sekarang yang lebih banyak aku lihat kayak pesimis ya. Bisa nggak ya 100 juta pertama di usia 25 tahun? Itu sebenarnya bisa banget teman-teman. Dan kalau misalkan kalian passion, jalanin apa yang kalian suka, lakuin kegiatan apapun yang kalian bikin happy seperti itu, dan seandainya kalian bisa adjust sedikit atau kegiatan itu agar bisa kalian arahkan untuk menghasilkan uang atau biar bisa menambah tabungan, itu sebenarnya sangat bisa teman-teman. Dan aku buktikan dari tahun 2015 yang awalnya aku memperoleh 3 juta pertama dari kegiatan menulis secara konsisten selama 6 tahun hingga sekarang 2021, aku bisa mengumpulkan nilai yang setara 645 juta. Dari sana sebenarnya hikmahnya adalah kalau misalkan kita jalanin apapun yang menjadi passion atau keinginan kita, itu sebenarnya uang itu akan mengikuti. Jadi kita nggak harus terlalu idealis. Oh, aku akan lakuin ini kalau misalkan aku dapat uang sekian. Itu menurutku kurang kurang pas ya, karena aku pernah juga di posisi itu. Jadi disclaimer, nilai 645 juta yang aku cerita ini emang murni dari kegiatan menulis. Di luar dari kegiatan penelitian ataupun uh, kegiatan usaha sambilan yang emang aku peroleh dari kegiatan menulis sebenarnya, tapi itu karena nyampur dengan kerjaan, jadi menurutku kayaknya itu agak bias deh kalau digabung gitu. Sebenarnya kalau dihitung-hitung sih bisa lebih dari 645 juta, dan mungkin aku akan bahas itu di video lainnya ya teman-teman, jadi agar pembahasannya lebih spesifik. Dan dari sana jadi hikmah yang bisa aku sampaikan ke teman-teman, kalian lakuin apa aja yang menjadi passion kalian. Jangan pernah merasa putus asa atau insecure dengan capaian orang lain, karena ketika kalian lakuin sesuatu yang menjadi passion kalian, yang bisa menambah value dari diri kalian, itu sebenarnya secara perlahan rezeki ataupun kalau kita nilai dari sisi nominal uang, itu sebenarnya akan mengikuti.
Jadi aku juga punya temen nih, dia suka public speaking, suka ngajar, bahkan dia suka jadi MC. Dari skillnya itu, dia bisa diundang kemana-mana dan lumayan juga dapat honor. Ada juga temanku yang kegiatannya memang suka traveling, fotografi. Jadi di sana dia lakuin kegiatan yang dia suka dan fotografinya atau hasil fotonya itu juga dia bisa jual bahkan sampai puluhan juta. Nah, dari sana sebenarnya hikmahnya adalah nominal ataupun uang berapapun itu pasti bisa kalian capai asalkan kalian tetap semangat dan lakuin apapun sesuai dengan passion. Dan jangan lupa kalian harus tetap sehat dan berbahagia ya teman-teman ya. Nah, mungkin dari video ini sekian yang bisa aku sharing bagi kalian. Dan untuk video-video berikutnya, kalau misalkan ada kalian dari kalian yang tertarik untuk gimana sih kegiatan menulis bisa ngasilin uang kayak gini, terutama di lomba-lomba esai atau karya tulis. Jadi akan aku bahas juga di video-video berikutnya. Dan mungkin untuk hari ini sekian yang bisa aku share ke kalian. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye.